Eee, nah, Misafir, adalah teman bagi para penuntut ilmu yang memberikan pelayanan jasa, membantu teman-teman melanjutkan pendidikan tingginya di negara Turki. Misafir didirikan oleh Kak Zafan Asadullah dan diisi oleh kakak-kakak profesional dalam bidangnya, kenyang pengalaman studi di Turki sehingga tahu kebutuhan para calon mahasiswa yang akan berangkat ke Turki nantinya. Misafir juga mempunyai legalitas nasional dengan nama perusahaan PT Musafir Sahabat Indonesia, sehingga teman-teman tak perlu khawatir dari segi keamanan. Nah, Misafir dalam misinya berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman, sehingga unggul dalam hal pendampingan, fasilitas, hingga biaya yang lebih murah. Uh, Oh ya teman-teman, ada kabar baik yang datang dari Misafir nih. Misafir tak hanya membantu teman-teman untuk bisa berkuliah di Turki aja, tapi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bimbingan B1 Turki atau YTB, nanti akan ada paket pendampingan YTB juga loh. Jadi dipantau terus ya. Oke, ini profil singkat Misafirnya ya teman-teman. Buat yang mau tanya-tanya, nanti bisa tanya di setelah pemaparan dari kakak pemateri hari ini ya. Sekarang aku mau perkenalin singkat nih pemateri kita hari ini. Sebentar. Nah, jadi teman-teman, pemateri kita hari ini adalah Kak Andara Elmi Maureza. Kak Andara ini lahir di Batam tanggal 11 Maret tahun 1999 dan sedang melaksanakan studinya di Sakarya Universitas di Turki, jurusan jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, bisa teman-teman lihat ya, pengalaman organisasi Kak Andara ini banyak banget loh. Saya akan membacakan beberapa pengalaman organisasi Kak Andara ini. Yang pertama ada Head of Article Processing and Media Relations PPI World 2020 sampai 2021, Member of Public Relations and Media Rania Turki 2020-2021, Member of the Field of Human Resources Semari Turki 2020-2021, Turkish PPI Radio Broadcaster 2019 sampai 2021, Sekretaris MPS Sakarya 2019 sampai 2020. Nah, banyak banget kan ya teman-teman pengalaman organisasi Kak Andara ini. Kalau misalkan penasaran, langsung aja nih aku kasih waktu dan tempatnya untuk Kak Andara. Bisa sekalian dimulai juga. Buat Kak Andara dipersilakan. Oke deh, suaranya udah jelas? Udah kedengaran jelas? Jelas, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merabarkadaşlar. Halo semuanya. Selamat malam ya buat teman-teman yang di Indonesia. Dan hayırlı akşamlar buat teman-teman yang ada di Turki. Ini ada Kak Nabila ya yang di Kastamonu ya Kak ya. Masya Allah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Misafir ID atas kesempatannya. Hari ini saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ya. Kita bakal membahas sebuah tema juga yang tentunya sangat menarik teman-teman. Dan ini adalah kita sharing sih sebenarnya, kita diskusi dengan pengalaman yang saya jalani selama kuliah di Turki. Dan nanti boleh teman-teman feel free aja kalau misalnya ingin bertanya atau mungkin yang ingin memberikan pendapat, silahkan karena kita diskusi di sini. Dan tadi sudah di-mention juga sama Kak Nabila, kalau Misafir ID ini memang project-project dan programnya luar biasa ya teman-teman. Salah satunya nantinya akan ada pendampingan kelas YTB. Jadi nanti bersama dengan saya juga salah satu mentornya yang akan membantu adik-adik untuk apply beasiswa YTB. Nah, jadi bukan hanya bisa kuliah secara mandiri, tapi adik-adik juga diberikan kesempatan, dipersiapkan bahkan untuk mengikuti jalur prosedur beasiswa YTB. Oke deh, hari ini temanya seru banget teman-teman. Yang tadi udah dikasih juga ke saya, yaitu menjadi mahasiswa, kuliah, dan berprestasi. Wah, ini komplit ya teman-teman. Di sini ada aktifnya, ada produktifnya, dan sebagainya. Oke, langsung saja. Boleh Kak di-share screen? Udah pada siap ya semuanya ya? Oke deh, ini kalau bisa open cam ini bagus banget nih. Kalau yang mau open cam boleh. Nanti kalau mau ada yang tanya bisa open mic juga. Nah, tadi udah saya sebutkan diskusi kita kali ini ialah mahasiswa berpotensi kuliah dan berkarya. Nah, jadi penting ya teman-teman, kita tidak hanya kuliah, tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang ya.
tapi kita juga bisa menjadi kura-kura ya, kuliah rapat, ya nggak? Atau juga bisa menjadi apa lagi ya, banyak ya teman-teman. Intinya adalah dalam masa studi kita, dalam masa belajar kita, bagaimana kita bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif dan tentunya dengan hal-hal yang produktif. Salah satunya juga adalah berkarya. Oke, next. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Nah, today's discussion. Nah, kita akan membahas tentang pentingnya produktif. Kemudian produktif itu dimulai dari apa sih? Dari kita mengenali diri kita, kemudian pentingnya sebuah mimpi dan keyakinan, ada tips produktif juga, kemudian ada di sini dahsyatnya melibatkan Allah, keajaiban doa, dan ada eksekusi ya. Ini semoga hari ini teman-teman bisa mengambil hal-hal positif nantinya dari diskusi kita kali ini. Oke, next. Oke, tadi udah dikenalin ya sama Kak Nabila ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang teman-teman ya. Jadi saya Andara Elmi Moreza, mahasiswa S1 Jurnalistik, saat ini sudah semester 7 dan saya awardee beasiswa YTB tahun 2017. Kegiatan saya sehari-hari selain kuliah, itu saya juga part-time ya sebagai fotografer, sebagai content creator juga, terutama di sosial media. Kemudian saya juga punya blog, juga menulis blog, dan juga kadang saya buat podcast. Nah, jadi bergelutnya di dunia media sosial dan tentunya karena saya basicnya jurnalistik, jadi hal-hal inilah yang saya geluti. Oke, next. Nah, jadi ini semua berangkat dari sebuah pertanyaan. Apakah kita sudah menjadi seorang yang produktif? Jauh apa nih kebermanfaatan kita untuk sekitar? Nah, dua pertanyaan ini yang sering sekali menjadi pertanyaan dalam diri saya pribadi. Nah, terutama nih teman-teman karena kita lagi di tahun baru ya, pas banget di bulan Januari ini, mungkin teman-teman di sini udah ada yang menyusun resolusi atau mungkin yang belum menyusun resolusi. Nah, ini menjadi pertanyaan dasar di tahun ini nih, kita mau ngapain? Kira-kira kita nih sebagai seorang manusia, apalagi terutama sebagai pelajar, apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, ini nih, kita bakal bahas ini di selanjutnya. Next. Nah, tentunya nih teman-teman, terutama yang mungkin muslim di sini, ada 5 pilar produktivitas hidup, di mana inilah yang menjadi dasar kita sebagai seorang pemuda, kita harus melakukan hal yang positif. Nah, ini di sini menjelaskan Islam mengajarkan untuk memanfaatkan usia dan rezeki secara produktif. Terutama kita nih ya teman-teman lagi di usia muda, lagi semangat muda, apalagi jika teman-teman diberikan kesempatan untuk berkuliah nantinya di luar negeri ataupun nanti di Indonesia, seperti apa sih kita harus mengisi hari kita? Nah, di sini berangkat dari sebuah hadis, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabbnya hingga ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, tentang hartanya dari mana saja ia dapatkan. Dalam hal apa saja harta tersebut ia belanjakan. Dan terakhir adalah apa yang telah ia perbuat dari ilmu yang dimilikinya. Wah, ini sangat konkret sekali ya teman-teman dari 5 macam pertanyaan ini yang akan diajukan nanti kepada kita di yaumil akhir kelak. Nah, yang pertama itu tadi ada tentang untuk apa nih umur kita habiskan. Kemudian yang kedua, pada masa muda ini kita sudah melakukan apa? Dan yang relate lagi adalah dengan ilmu yang kita miliki, kita sudah berbuat apa? Nah, ini tentunya konteksnya adalah buat kita nih, buat pelajar tentunya. Nah, apalagi sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, dengan adanya kemudahan teknologi dan sebagainya, tentunya ini seharusnya menjadi kesempatan besar buat kita untuk memberikan kebermanfaatan. Oke, nah sekarang bertanya nih sama diri kita sendiri. Kita udah mungkin di sini mostly umurnya 18 ya, 18 atau mau ke 20 ya. Nah, selama ini kita sudah melakukan apa ya kira-kira teman-teman? Kita sudah melakukan kebermanfaatan apa ya buat sekitar? Nah, tentunya ini akan menjadi pertanyaan kita mau melakukan apa. Oke, next. Nah, ini juga di surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, ini tuh ajaib banget teman-teman. Jadi di sini dijelaskan bahwa bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, salah satunya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini ada ya, kalau misalnya ada hadis, kita harus menuntut ilmu mulai dari buayan sampai dengan ke liang lahat. Nah, salah satunya juga kita menuntut ilmu itu
ada ya kalau ada kata pepatah ya, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina," ya. Nah, kalau ini sampai ke Turki gitu. Nah, jadi memang teman-teman di sini sudah jelas bahwa ketika kita, mencari karunia Allah, dan kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya, maka kita akan diberikan keberuntungan. Keberuntungan di sini banyak hal ya teman-teman, tentunya kemudahan dan sebagainya. Jadi, kalau kita diem saja nih, tentu saja kita tidak akan mendapatkan apa-apa, ya enggak? Nah, tapi kalau kita bergerak, kalau kita berpindah dan kita melakukan sesuatu hal yang positif, maka yang berbalik kepada kita juga hal-hal yang baik. Nah, jadi ini juga sudah dijanjikan bahwa, ketika kita mencari karunia Allah, maka kita juga akan mendapatkannya. Oke, next. Nah, ini penting banget sih teman-teman. Sebelum kita memulai sesuatu hal, terutama tentang mimpi kita harus mengenali dulu nih diri kita. Ya nggak penting nggak sih? Kita aja sebelum mengenal orang, itu kita harus mencari tahu dulu diri kita ini seperti apa. Apalagi kita harus kita sendiri. Nah, pernah nggak sih kita tuh ngerasa hidup tuh kayak nggak mudah, kemudian kita kayak monoton, lesu, nggak tentu arah, atau mungkin kita melakukan sesuatu aktivitas karena mungkin kita tidak menyadari teman-teman tujuan kita hidup ini apa. Kita ini ingin melakukan apa dalam hidup kita. Kita tidak mengenal diri kita tidak mengenal kemampuan kita ini apa. Nah, jadi ada 6 cara untuk mengenali siapa diri kita, maunya apa diri kita. Oke. Nah, bentar. Oke. Nah, di sini teman-teman ada yang pertama adalah value atau nilai. Ini penting banget, untuk kita apa saja yang kita akan anut dalam diri kita. Misalnya kalau saya pribadi, saya itu sangat, mengepentingkan kejujuran, kemudian nilai tanggung jawab, dan juga nilai pribadi. Nah, dari saya memahami nilai tentang kehidupan yang saya punya itulah, saya akhirnya membentuk diri saya sebagai seorang, "Oh, Andara harus kayak gini nih, Andara harus berbuat ini nih," gitu. Nah, ketika kita mengetahui motivasi diri kita, otomatis kita akan memahami bersamaan juga bisa nilai. Ini penting sekali untuk teman-teman ketahui bahwa, nah, alhamdulillah saya sudah menemukan nilai-nilai atau minat. Apa nih yang membuat teman-teman tertarik nih? Apa nih yang buat teman-teman penasaran? Terus apa sih yang menjadi perhatian teman-teman gitu? Nah, minat ini tentunya, tidak ditemukan secara konstan, tiba-tiba ya teman-teman. Biasanya, kita misalnya waktu di sekolah di bidang olahraga, atau mungkin di bidang seni, atau mungkin di bidang jurnalistik, di bidang sastra, atau mungkin juga bisa di bidang ilmu keagamaan. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tahu nilai-nilai yang teman punya, kemudian teman-teman sudah tahu minat teman-teman kemana, ini akan berproses. Sama seperti saya sejak di sekolah dulu saya punya minat untuk menjadi seorang jurnalistik. Jadi saya memang menggeluti bidang-bidang seperti kepenulisan, bidang sastra, dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi modal saya untuk kemudian, lanjut nih ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu saya harus melakukan apa gitu. Nah, kemudian ada sekarang temperamen atau emosi. Nah, emosi di sini bukan marah-marah ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tes MBTI yang kita bisa mengetahui, kepribadian kita itu apakah ekstrovert atau introvert. Kalau saya sendiri, saya itu ENFP. Nah, jadi itu untuk mengetahui, kepribadian kita itu seperti apa. Penting nggak sih mengetahui kepribadian kita sendiri? Ternyata penting loh teman-teman. Kenapa? Dengan kita mengetahui kepribadian kita dan kita bisa tahu emosi kita, jadi kita bisa mengontrol emosi kita, seperti itu. Nah, biasanya nih ada kan orang-orang yang, dia merencanakan sesuatu atau mungkin langsung ada yang spontan juga, atau mungkin ada yang, lebih menyukai seperti hal-hal detail atau mungkin sebuah gagasan yang umum dan sebagainya. Nah, ini juga tentunya akan menjadi suatu hal yang teman-teman harus perhatikan. Nah, jadi saya saranin setelah ini nih teman-teman bisa banget tes MBTI untuk mengetahui kira-kira nih kepribadian teman-teman seperti apa, karena nanti di sana juga ada keterangan minat yang teman-teman bisa, geluti gitu dari kepribadian yang teman-teman dapatkan. Nama tesnya MBTI. Nah,
Kemudian ada juga around the clock activities atau jam biologis. Kenapa di sini penting banget? Nah, biasanya nih ada orang yang dia produktif kalau misalnya pagi. Ada juga yang produktif kalau malam. Ada juga yang produktif kalau subuh, ya nggak? Nah, kalau saya pribadi, saya itu produktif banget ketika malam hari dan saat subuh. Nah, jadi biasanya saya kalau sudah selesai sholat maghrib, saya langsung mulai beraktivitas dari mulai belajar, menyusun menyusun kegiatan di hari selanjutnya dan sebagainya. Ketika subuh saya bisa membersihkan ya pokoknya hal-hal seperti untuk pekerjaan rumah dan sebagainya itu saya lakukan ketika subuh. Nah, sama seperti teman-teman harus tahu nih kira-kira jam biologis produktifnya seperti apa. Jadi jangan dipaksain misalnya teman-teman mau belajar malam tapi ternyata nggak bisa, bukan orang yang tipikal pembelajar saat malam. Nah, jadi itu perlu diatur lagi teman-teman. Dan jam biologis itu teman-teman bisa bentuk kok. Jadi misalnya, dengan kebiasaan teman-teman melakukan aktivitas sehari-hari, nanti dengan sendirinya jam biologis teman-teman juga akan terbentuk. Semisal saya bisa dibilang morning person karena saya selalu bangun pagi. Jadi bangun pagi nggak perlu pakai alarm, udah bakal bangun. Nah, contohnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang misalnya tipikalnya adalah harus tidur siang gitu ya. Nah, atau mungkin harus, tidurnya cepet nanti biar bangunnya pagi. Nah, itu perlu teman-teman atur untuk mengetahui jam biologis teman-teman tepatnya di mana yang produktif. Kemudian ada life mission and meaningful goal. Di sini ada misi teman-teman. Ini penting sekali. Nih, teman-teman bisa nih meluangkan waktu teman-teman 1 hari atau 2 hari. Teman-teman pikirkan apa sih kira-kira visi hidup saya? Apa sih misi yang saya akan buat untuk mencapai target atau goals hidup saya? Itu penting teman-teman. Nah, tentunya ini juga berdasarkan pada, apa ya teman-teman, pengalaman teman-teman di belakang, terutama tentang, seperti apa sih teman-teman sebelumnya, mengetahui kemauan diri teman-teman, kemudian apa yang teman-teman cari, apa yang teman-teman ingin capai dalam tujuan hidup teman-teman. Nah, seperti saya setiap tahunnya saya akan membuat resolusi. Resolusi yang akan saya capai setiap tahunnya mulai dari secara pendidikan, secara finansial, kemudian secara organisasi, secara kompetensi dan sebagainya. Nah, kemudian dari itu tadi saya buat sub-sub lagi teman-teman. Dari saya ingin mencapai goal saya tadi, apa tuh misi yang harus saya capai? Misalnya dengan mengikuti kegiatan ini, atau mungkin saya dengan membaca buku sekian targetnya, atau dengan mengikuti kursus dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kita menatanya dengan baik. Agar kenapa? Agar kita bisa mencapai nih, mencapai goals yang kita ingin capai tadi. Nah, yang terakhir adalah strength atau kekuatan. Nah, dari yang semua ini sudah kita capai, kita sudah mengenali seperti apa dari kita, barulah kita mengetahui kira-kira kekuatan kita tuh ada di mana. Misalnya seperti saya punya kemampuan di public speaking, atau mungkin ada juga yang mungkin dia secara fisiknya kuat, jadi dia mungkin bisa menjadi olahragawan atau seorang atlet, atau mungkin dia orang yang teliti, dia jago matematika, mungkin dia bisa sebagainya. Mungkin kekuatan misalnya dia orangnya mempunyai kecerdasan emosional yang baik, atau mungkin dia punya kekuatan bisa mengontrol. Nah, itu penting banget untuk teman-teman tahu. Jadi di sini kita mengetahui kelebihan kita dan kita bisa mengetahui kemampuan diri kita itu di mana. Jadi kita bisa meletakkannya dengan baik, teman-teman. Nah, itu tadi ya kira-kira untuk mengenali diri kita. Nah, kalau saya secara public speaking, saya juga suka di dunia kepenulisan. Kemudian saya juga tipikal orang yang mudah berbaur. Nah, makanya saya memilih minat saya itu di jurusan komunikasi dan sebagainya. Karena saya merasa, oh ini nih diri saya tepat nih di sini. Gitu. Next. Wah, ini banyak ya. Setelah ini teman-teman harus mengenali kira-kira, oh saya ini siapa ya? Saya ini orangnya gimana ya gitu. Nah, kemudian teman-teman selain itu adalah saya selalu bilang, hiduplah dengan mimpi dan keyakinan. Inilah yang akan membuat kita semakin lebih hidup ya teman-teman ya. Kenapa? Karena mimpi ini kita jadi tahu tujuan hidup kita. Jadi kembali lagi, buat apa sih kita gitu? Buat apa sih kita di sini gitu? Pernah nggak sih ngebayangin kalau kita itu nggak punya mimpi? Pasti hampa, kita cuman let it flow aja, kita mengikuti arus, kita cuman, ya udahlah gitu kan, ya udah maksudnya kayak kita nggak tahu nih kita mau ngapain gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya mimpi, kita nggak punya tujuan gitu. Atau mungkin, kita nggak punya semangat untuk melakukan hari-hari kita gitu. Kita cuman diem, kita cuman mengikuti tren dan sebagainya.
Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi kita harus tahu nih apa yang kita lakukan, yang mau kita lakukan dalam hidup kita dan bagaimana cara kita bisa mencapai keinginan kita itu. Nah, kenapa kita perlu punya mimpi? Yang pertama adalah kita menjadi tahu tujuan hidup kita. Itu penting banget teman-teman. Jadi ini kembali lagi kepada sebuah potensi, kita membayangkan diri kita 20 tahun ke depan, kita harus jadi apa. Nah, untuk mendapatkan itu aku harus melakukan apa? Nggak usah jauh-jauh, misalnya dalam waktu 5 tahun ke depan. Misalnya aku pengen banget kuliah di Turki misalnya. Jadi teman-teman harus tahu melakukan apa nih gitu. Aku punya mimpi misalnya aku pengen membahagiakan orang tua. Nah, dengan cara apa gitu. Nah, jadi perlunya ada mimpi itu tadi yang kita bangun, kita yakini bahwa kita bisa mencapai hal itu. Yang kedua adalah uh, fokus dan teratur dalam hidupnya. Ini benar banget teman-teman. Nah, jadi karena saya pribadi, saya suka sekali buat daily activities, di mana saya buat itu per bulan, ada juga yang per minggu, dan ada juga buat harian. Nah, kenapa? Dengan kita punya goals atau punya tujuan tadi, kemudian kita buat tadi kan poin-poin yang ingin kita capai. Nah, kemudian kita pun menjadi teratur teman-teman. Jadi kita tahu nih hari ini kita mau ngapain, kita hari ini mau ngelakuin apa. Nah, jadi kita nggak mengisi waktu-waktu luang kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena kita fokus nih untuk mencapai sebuah keinginan kita tadi. Misalnya teman-teman pengen UN-nya dapat nilai paling tinggi di sekolah. Nah, pasti teman-teman akan membagi waktu teman-teman, forsir teman-teman buat belajar kan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kita jadi lebih terarah aja gitu karena kita punya 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 mimpi dan punya cita yang ingin kita capai. Kemudian yang ketiga adalah selalu ada motivasi untuk menjalaninya. Tentu saja ketika kita punya sebuah harapan, kita akan hidup dengan harapan itu. Kita akan semakin semangat, kita akan semakin, bergairah untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya ini akan, apa ya teman-teman, mem-push diri kita sih buat untuk terus maju gitu, untuk tidak bergerak diam, tapi untuk lanjut nih ke step selanjutnya, "Aku ngelakuin apa lagi nih? Aku pasti bisa," gitu. Jadi nggak cuman diem 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 diem, tapi kita, ada hal yang, apa ya, yang men-trigger kita untuk melakukan suatu hal itu tadi. Nah, tentunya teman-teman, kita juga akan lebih serius untuk menggeluti satu bidang yang ingin kita tuju tadi. Nah, saya dulu waktu saya kelas 11 SMA, saya ingin sekali kuliah ke Turki. Saya buat, di kamar saya ingin kuliah, lebih tepatnya di luar negeri. Saya banyak sekali apply beasiswa ke berbagai macam negara. Saya gagal berulang kali. Saya nggak terima Jepang, padahal saya udah tes Jepang dan sebagainya. Kemudian saya juga udah daftar di berbagai macam negara. Dan di last option saya, alhamdulillah saya mendapati tiga, tiga beasiswa, ada di Malaysia, di Australia, dan beasiswa Turki. Nah, tapi yang Turki ini yang fully funded. Artinya apa? Saya berangkat dari sebuah mimpi, kemudian saya meyakini itu, saya melakukan yang terbaik dari diri saya sendiri, saya selalu semangat, saya punya keyakinan, saya bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Nah, setelah itu diberikan jalannya, saya diuji naik turun, alhamdulillah mendapatkan akhirnya apa yang saya inginkan. Itu terbukti nyata teman-teman. Jadi teman-teman dari sekarang, teman-teman harus punya mimpi, teman-teman harus pegang mimpi itu dan pegang keyakinan itu. Next. Nah, ini dia tips menjadi produktif ala Andara. Waduh, apa ya kira-kira? Nih, saya aktif mengikuti berbagai macam kegiatan sosial dan bakti masyarakat. Berorganisasi sebagai wadah saya untuk mengembangkan diri tentunya. Jadi, saya suka sekali karena bidang yang saya geluti juga, kepada sosial masyarakat. Jadi jikalau ada kesempatan untuk mengikuti proyek sosial, saya pasti akan datang ke sana. Even itu mungkin, kepada anak-anak atau mungkin kepada di panti asuhan atau mungkin kepada para pengungsi dan sebagainya. Kemudian juga berorganisasi sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Jadi kita punya waktu-waktu yang produktif teman-teman. Kita isi kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan berorganisasi. Saya sendiri, saya berorganisasi sejak saya SD. Jadi kalau teman-teman dulu di SD Pramuka pernah dengar siaga, nah itu ada siaga ya teman-teman, ada berbagai macam tingkatannya. Dan saya sudah siaga Garuda karena saya memang suka sekali di dunia berorganisasi, terutama di Pramuka saat itu. Ketika saya di SMP, saya berorganisasi lagi, tidak berhenti di sana. Saya ikut PASUS atau Paskibraka, saya ikut organisasi di bidang pramuka lagi setelah dengan Pramuka Garuda, kemudian
Dan saya juga sebagai ketua OSIS pada saat itu. Jadi kita tidak berhenti di sana, tapi kita maju lagi untuk ke step selanjutnya. Kemudian ketika saya duduk di SMA, di Satu Pekanbaru, saya mengikuti kurang lebih ada sekitar 4 atau 5 organisasi, di antaranya ada OSIS, ada Paskibraka, ada bidang klub ekonomi Olimpiade, kemudian ada jurnalistik, dan saya juga mengikuti di klub sastra. Jadi ada 5 teman-teman. Kenapa? Saya mengisi hari saya, mengisi mingguan saya dengan hal-hal yang positif. Selain itu, ketika kita berorganisasi, kita juga akan bertemu dengan orang baru, kita akan mendapat insight baru, dan tentunya akan membuka relasi. Nah, jadi ini seru banget sih teman-teman. Tentunya berorganisasi, itu juga akan membantu kita buat kita cepat untuk memecahkan masalah dalam hidup kita. Jadi kita bisa gitu, karena kita sudah menemukan banyak sekali problematika yang kita dapatkan dari organisasi. Jadi banyak banget benefitnya. Jadi saya saranin teman-teman nih, mumpung kita masih muda, aktif organisasi itu seru banget sih kalau saya mah. Sampai saya di Turki juga saya aktif di bidang PPI dan di berbagai macam organisasi mahasiswa internasional juga. Kemudian mengikuti kegiatan bermanfaat seperti workshop atau seminar. Nah, salah satunya adalah yang teman-teman lakukan hari ini. Ini adalah salah satu step yang bagus banget, hal positif yang teman-teman bisa lakukan mengisi waktu ya. Nah, apalagi nih besok hari Sabtu ya, daripada mau udah libur ya, malam Sabtunya ngisi waktu dengan webinar, apalagi webinar dengan tema yang seru dan menarik ini luar biasa. Ini harus dilanjutkan. Apalagi nih sekarang kesempatan kita buat ikutin workshop ataupun seminar by online itu banyak banget teman-teman ya, nggak sih? Nggak cuman 1-2 aja gitu, tapi setiap harinya itu ada gitu. Tapi tinggal bagaimana kita mencari kesempatan itu dan kita bisa mengambil benefit yang teman-teman ambil dari seminar ataupun dari workshop itu tadi. Kemudian berkarya dengan hobi yang disukai. Nah, ini penting banget sih, apalagi kalau berkarya terus bisa dapat cuan ya nggak sih? Selain kita berkarya, kita bisa menyalurkan hobi kita juga mendapatkan penghasilan. Nah, ini seru. Nah, saya juga seperti itu teman-teman. Saya sebagai seorang fotografer juga, terus juga suka buat konten video, juga nulis di blog, kemudian traveling dan podcast. Nah, biasanya ini saya lakukan kalau misalnya ada job untuk tour guide ya. Nah, jadi biasanya saya ambil tuh, kemudian sambil jalan-jalan keliling Turki gratis, terus nanti fotoin turisnya, kemudian juga berlatih bahasa Turki dan sebagainya. Jadi ibaratnya nih sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi penting sekali teman-teman mencari sebuah aktivitas hobi yang itu bisa memberikan manfaat buat teman-teman sendiri. Ya, apalagi kalau misalnya itu bisa menghasilkan itu sangat luar biasa sekali sih. Misalnya teman-teman seorang poliglot, teman-teman suka sekali belajar bahasa, salah satunya mungkin nanti di Misafir ID ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa buka kursus bahasa Turki gitu kan. Jadi sambil ngajar, sambil belajar bahasa Turki, dapat uang gitu. Kemudian ada pengalaman pribadi yang positif, sebisa mungkin dibagi. Ini penting banget. Jadi kita spread the kindness gitu. Jadi kita membagi kebaikan, kebermanfaatan kepada orang lain. Jadi kita nggak simpan sendiri. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini. Jikalau kita punya kesempatan buat membagikan pengalaman kita, membagikan cerita kita. Nah, ini sangat baik sekali teman-teman, terutama hal-hal yang positif. Kenapa? Di sini kita selain berlatih buat retorika dan public speaking, kita juga memberikan pesan positif nih kepada orang-orang lain yang barangkali dia bisa mengambil pesan itu dari kita. Nah, ini jadi berkali lipat ya teman-teman ya. Jadi bisa menambah pahala juga. Nah, ini juga penting sekali ketika nanti kalau misalnya kalau misalnya nanti teman-teman diberikan kesempatan yang lain, silahkan nih teman-teman bisa sharing buat apa yang teman-teman dapatkan. Dan yang paling penting adalah saya juga selalu menyediakan waktu untuk olahraga dan refleksi diri. Ini penting banget. Jadi ada me time itu harus seporsi dengan apa yang teman-teman sudah berikan dalam waktu harian teman-teman yang mungkin udah sibuk, udah hektik dan sebagainya. Sediakan waktu buat teman-teman nge-recovery lagi terutama itu bisa libur di mana kalau ini kamu gitu. Tapi jangan salah, aku juga bisa berlibur loh, aku juga olahraga loh gitu kan. Nah, kalau misalnya sempetin waktu gampang, intinya adalah bagaimana teman-teman bisa mengatur waktu dengan hal-hal yang produktif dan tentunya teman-teman juga bisa membagi waktu buat diri teman-teman terlalu motivasi dengan kegiatan yang lainnya, tapi juga ada berikan waktu buat slow semangat teman-teman lagi. Oke, next.
Nah, ini mungkin ada beberapa aktivitas saya selama di Turki, ada sama mahasiswa asing, kemudian kita pernah mengadakan program. Ini saya mau sharing aja ya teman-teman. Kak Andara, maaf suaranya putus-putus, Kak. Oke, next. Halo, kedengaran suaranya? Kak, masih putus-putus, Kak, maaf. Halo, kedengaran suaranya? Iya, kedengeran, Kak. Halo? Iya, kedengeran, Kak. Masih Masih putus-putus ya? Oke. Iya. Bisa saya lakukan. Oke. Nah, next. Nah, ini juga pengalaman organisasi saya. Kira-kira seperti ini. Seru ya teman organisasi. Teman-teman, saya sangat anjurkan buat mengikuti organisasi. Next. Nah, ini ada volunteer project yang saya sangat suka sekali. Ada Kak Nabila juga di situ tuh. Yang di bawah ya Kak Nabila ya, kita pernah ke Hatta ya, kita ke pengungsi di Suria. Terus di Iya. sebelah sana juga kita pernah datang, seru banget Masya Allah teman-teman. Jadi kita selain selain kita mendapatkan pengalaman, kita juga berbagi kebaikan. Kemudian itu ada mentari dari Turki, kemudian juga kita pernah ke pengungsi di Uighur, tepatnya di kota Kayseri, dan saya pernah ikutin program mahasiswa seluruh perkumpulan orang Turki. Kita melakukan proyek sosial di sebuah kota Samsun, tepatnya 2 minggu di sana. Seru banget. Jadi kita punya teman-teman dari semua kota yang ada di Turki dan juga kita punya teman-teman Indonesia dari berbagai macam kota. Next. Nah, tadi kunci tadi berkarya, teman-teman. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa karya saya, salah satunya di Net TV dan juga salah satunya di Narasi. Nah, jadi tentu saja ketika kita mempunyai peluang dan kesempatan, kita bisa gunakan itu dengan baik, apalagi kalau kita bisa berkarya positif. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini juga bisa melakukan hal serupa, bahkan bisa lebih baik dari saya. Next. Nah, ini bagi yang suka dunia kepenulisan ya teman-teman ya, bisa banget nih dimulai dengan menulis atau mungkin membuat blog. Nah, karena kenapa? Ketika kita sudah punya nih, kira-kira punya keinginan ya, apalagi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau kuliah seperti saya juga jurnalistik, bisa membagikan pengalamannya di sini. Jadi juga nggak usah takut salah, karena menulis itu juga salah satu hal bagaimana kita bisa mengekspresikan rasa kita dan pikiran kita. Jadi bisa dicoba teman-teman. Selain ini mungkin yang mau buka blog, silakan bisa cari tahu gimana caranya, terus bisa ngisi konten apa aja. Next. Salah satunya ada juga yang terakhir adalah podcast. Ini juga satu hal yang simple dan juga menarik, di mana sekarang dunia komunikasi itu semakin berkembang ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa salah satu media barunya itu adalah podcast, di mana kita bisa melalui media suara, kita bisa memberikan suatu inspirasi atau mungkin sebuah kisah, sebuah cerita dan sebagainya. Jadi kita bisa cuap-cuap nih, tapi cuap-cuap positif yang orang lain juga bisa ambil energi positif dari sana. Ya nggak sih? Next. Ini teman-teman bisa lihat, barangkali mau mampir ke blog saya atau mungkin mau dengar podcast saya, silahkan. Nah, ada nih yang paling penting adalah dahsyatnya melibatkan Allah. Tentu saja teman-teman, dari semua hal yang saya lakukan sejak dulu sampai dengan sekarang, itu tidak lepas dari takdir dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita diberikan banyak sekali kemudahan dan kemudian Allah tidak akan pernah mempersulit hidup hambanya. Ketika kita mendapatkan kesulitan, maka Allah sudah menyiapkan hadiahnya, yaitu surprise ya nggak sih? Menyiapkan kejutan bagi hambanya. Sebagaimana dalam surah Al-Insyirah, inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra. Jadi di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Nah, ini juga ayat ajaib sih buat saya teman-teman. Jadi saya yakin ketika saya berada di situasi sulit, di situasi yang berat, saya yakin bahwa setelah itu ada kemudahan. Nah, tentunya ini juga diulang 2 kali ya, artinya kita harus semakin yakin 2 kali, semakin yakin 3 kali, semakin yakin 4 kali, yakin gitu, kalau kita bisa melalui ini semua. Next. Tips menjadi produktif. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Ini juga yang tentunya saya sendiri sampai dengan hari ini saya mencoba untuk terus upgrade lagi dan menjaga ini gitu. Jadi ini juga salah satu tips
yang saya berikan juga buat diri saya pribadi. Yang pertama adalah ibadah wajib tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Karena ini menjadi rutinitas yang akan membangun habit teman-teman untuk bisa terus ibadah tepat waktu, sholat 5 waktu, otomatis sih kegiatan sehari-hari kita juga akan semakin teratur, teman-teman. Bangunnya pagi, tepat waktu, subuhnya nggak jam 8, ya, subuhnya nggak jam 9 gitu ya, pagi tepat waktu. Jadi setelah itu bisa next apa lagi nih gitu. Kemudian sholat sholat malamnya juga, sholat isya dan sebagainya, itu penting banget sih kalau menurut saya, dan rutin ibadah sunnah. Sebisa mungkin ya, nggak perlu banyak, tapi ya istiqomah ya, continue teman-teman. Kemudian yang kedua adalah menentukan target. Nah, ini penting banget. Kira-kira nih aku tahun ini aku targetnya apa ya gitu. Misalnya aku harus kuliah di Turki atau mungkin aku harus UAN aku harus 10 besar di sekolah misalnya. Atau mungkin aku harus atau mungkin ada yang punya bisnis-bisnis, aku harus mencapai sekian gitu dan sebagainya. Itu penting banget teman-teman buat target. Kenapa? Target itulah yang nanti akan membangun kita buat kita akhirnya produktif untuk menjalankan hari-hari kita. Nah, kayak saya nih, saya punya target hari ini, saya ujian jam segini, saya baru selesai ujian nih, ngisi webinar. Jadi saya tuh pagi harus belajar, terus saya persiapin diri saya, kemudian saya ujian, setelah itu saya isi webinar, setelah ini saya harus belajar buat the next ujian saya, malam saya harus istirahat, kemudian kalau mungkin ada aktivitas lainnya dan sebagainya gitu. Jadi ada targetnya harian. Nah, kalau misalnya target bulanan juga lebih bagus lagi gitu. Dan apalagi ada tahunan, itu penting banget. Yang ketiga adalah menentukan prioritas. Dari banyaknya aktivitas kita, banyak sekali orang yang mungkin dia pengen coba-coba nih ya, pengen ikut organisasi ini, ikut organisasi itu, kemudian dia ikut ini, ikut itu gitu, akhirnya terbengkalai. Nah, jadi penting banget sih teman-teman, kita itu menentukan prioritas. Mana nih yang paling penting? Mana nih yang harus kita capai? Itu dulu yang kita urus. Nah, jadi kayak kita juga bisa membuat poin-poin utama. Kira-kira nih, misalnya kayak saya nih, prioritas saya nih, saya harus ngisi ini minggu ini gitu. Prioritas saya di bulan ini adalah saya harus mengisi ujian UAS saya dengan baik. Itu yang menjadikan prioritas saya. Jadi kalau misalnya ada ajakan buat main keluar atau mungkin ajakan buat apa yang lain dan sebagainya, saya akan mengatakan bahwa mohon maaf saya tidak bisa gitu. Jadi kita tahu nih prioritas apa yang kita harus capai terlebih dahulu gitu. Agar kenapa? Agar kita bisa membagi waktu kita juga dengan baik. Itu penting teman-teman. Teman-teman harus memprioritaskan, kalau saya pribadi adalah prioritas kuliah pelajar. Jadi walaupun saya sibuk apapun, saya tetap harus mengerjakan tugas tepat waktu, saya mengirim tepat waktu, tidak boleh ada yang miss dan sebagainya karena tujuan utama saya ke Turki adalah buat kuliah. Nah, jadi harus tahu prioritasnya. Nah, nah ini nih yang udah saya mention juga sebenarnya ya, membuat sistem manajemen waktu. Nah, pentingnya sistem manajemen waktu ini kita sebagai seorang pemuda, jadi kita tidak menyia-nyiakan waktu muda kita dengan hal yang tidak bermanfaat. Nah, misalnya nih teman-teman kasih challenge satu hari produktif. Misal saya kasih challenge nih buat teman-teman yang di sini, satu hari produktif. Teman-teman malam ini buat, besok walaupun itu adalah hari Sabtu, hari weekend, teman-teman harus membuat weekend teman-teman produktif. Dari pagi misalnya dibuat dengan bangun pagi lebih pagi, misalnya teman-teman bangun lebih pagi, sholat subuh, mungkin bisa yang muslim bisa sholat subuh, setelah itu bangun pagi jangan langsung tidur lagi. Bangun pagi misalnya jogging, jogging 1 jam atau jogging 2 jam. Ya kan lumayan kan, hirup udara pagi sambil sehat juga. Setelah jogging sampai dengan jam 9, kemudian sarapan pagi sampai jam 10, misalnya kan mau makan lontong, aduh saya jadi pingin mau makan soto atau sebagai ketoprak ya, saya juga mau dong. Setelah udah makan itu kemudian bersih-bersih atau mungkin bersih-bersih rumah, atau mungkin mau bersih-bersih kebun, mau bersih-bersih, apa ruangan dan sebagainya silahkan. Jadi kasih waktu buat sampai siang harinya buat waktu bersih-bersih. Nah, setelah itu siang harinya sampai dengan, menuju ke siang, silahkan sholat, bersih-bersih diri dan sebagainya. Setelah itu saya kasih challenge, misalnya teman-teman harus apa ya, baca buku misalnya, baca buku atau mungkin me time, bisa juga me time tapi dengan nonton film yang bermanfaat, film yang ngasih ilmu baru ke teman-teman, bisa juga seperti itu. Terus apalagi ya hal-hal yang produktif lainnya, misalnya berbagi hal positif. Nah, misalnya teman-teman membagi itu dari sosial media kah atau mungkin dari hal yang lain boleh saja. Ya itu kira-kira seperti itu. Nanti malamnya mungkin tidur lebih cepat dan sebagainya. Mungkin bisa quality time sama keluarga. Tapi di hari itu teman-teman produktif dari pagi gitu sampai malam. Jadi nggak cuman tidur terus tidur gitu ya. Lanjut, olahraga dan makan makanan yang sehat penting banget. Jadi memang selain kita energik dalam sebuah psikologi, tapi kita juga butuh nih energik dalam fisik. Kenapa? Itu hal yang akan menunjang kita tentunya. Tapi dengan apa? Dengan olahraga dan makan makanan yang sehat.
Nah, jadi kalau memang di Indonesia agak susah ya, kalau saya pribadi itu juga, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu ya, gampang tinggal manggil, "Bang bang," gitu ya, tinggal GoFood gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, kita masih muda, silahkan kita jaga pola konsumsi makan kita, terutama makanan yang sehat, karena itu adalah investasi tubuh kita buat 10, 20 tahun ke depan nih. Apalagi nih nanti kita bakal tentunya, challenge kita sebagai seorang pemuda di masa akan datang tuh akan semakin berat, jadi kita harus mempersiapkan fisik kita, jiwa raga kita siap ya teman-teman ya. Kemudian lakukan hobi yang bermanfaat. Tentunya hobinya bukan cuma main HP. Main HP itu bisa mungkin dengan kita, ada hal yang bisa kita share dengan hal positif itu boleh. Atau mungkin dengan HP sekarang kita bisa apa? Bisa bisnis, bisa juga. Nah, atau mungkin dengan HP kita bisa apa ya gitu, tapi intinya adalah suatu hal yang bermanfaat. Nah, tapi kalau misalnya cuma hobinya tidur gitu ya teman-teman ya, hobinya, apalagi ya, rebahan, itu juga kita nggak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita melakukan hal bermanfaat, entah itu mau musik atau mungkin teman-teman ada yang hobinya olahraga, lakukan itu dengan, bermanfaat bagi buat teman-teman maupun untuk orang sekitar gitu. Oke, kemudian ciptakan kebiasaan baru yang positif. Nah, ini penting banget sih teman-teman kita membuat habit baru setiap harinya, karena itu akan, penting sekali sih buat keseharian kita masing-masing. Jadi ini saya kasih challenge misalnya teman-teman besok, aku akan selalu bangun pagi dalam waktu 1 minggu. Nah, biasanya membuat habit baru itu akan selama 3 bulan. Selama 3 bulan berturut-turut, nanti itu akan sendirinya akan menjadi sebuah habit baru yang teman-teman nanti akan secara otomatis itu akan, berkelanjutan gitu. Jadi jangan cuma sehari doang ya, itu nggak akan jadi habit baru. Kemudian sediakan waktu untuk me time, sudah saya sampaikan me time itu perlu banget karena itu akan me-recharge lagi sebuah semangat teman-teman, kemudian keinginan teman-teman, intinya adalah me time-nya juga jangan semua dibilang me time ya teman-teman ya, "Aku mau me time ah," gitu, tapi me time udah 3 hari rebahan nonton film drakor ya, itu bukan me time, oke? Me time itu ya kita kasih waktu, kasih jeda buat diri kita, tapi juga kita nggak sampai berlebihan dan kita lepas dari batas kita, oke? Jadi kalau me time 1 minggu nonton drakor itu bukan me time, oke? Kemudian lanjut lagi, temukan sosok inspiratif dan mentor. Penting banget. Jadi kita melakukan suatu hal itu nggak cuman, nggak kebayang melayang-layang, enggak, tapi kita perlu ada, mentor nih, "Oh, ada sosok ini nih, aku mengidolakan siapa gitu, aku harus bisa seperti" aku nggak jadi pertanyaannya bukan, "Aku harus seperti dia," bukan, tapi, ada hal ini nih yang bisa dia, berikan kepadaku, mungkin aku bisa melakukan hal itu," gitu. Jadi itu penting banget teman-teman, kalau misalnya ada senior kalian atau mungkin ada guru kalian dan sebagainya, silakan feel free untuk bicara, silakan feel free buat diskusi. "Oh, Masya Allah Kakak bisa kayak gini gimana Kak? Bagi dong Kak motivasi ke saya, gimana dong tips dan sebagainya." Itu penting banget ya teman-teman. Kemudian kita juga berpikir positif. Penting banget, sampai teman saya selalu bilang, "Andara kamu tuh pernah nggak sih mikir mikir negatif?" Gitu. Karena saya sangat-sangat positif person sekali gitu. Even ada kecelakaan atau mungkin ada suatu hal, saya bisa mengambil hal positifnya. Jadi penting banget teman berpikir positif itu. Kenapa? Karena ibarat kata tuh berpikir positif itu seperti magnet. Jadi kalau kita, saya kasih tahu jam, tidak Kak, sebentar ya. Evet, kolay gelsin size. Nah, jadi kita penting banget berpikir positif. Jadi berpikir positif itu ibarat adalah sebuah magnet. Jadi kalau kita berpikir hal yang positif, maka yang datang kepada kita juga positif. Nah, tapi kalau kita berpikir negatif, terus maka yang kembali kepada kita juga hal-hal negatif, teman-teman. Jadi biasakan dari sekarang berpikir positif, even itu adalah suatu hal yang buruk, tapi coba cari sisi yang lain yang bisa teman-teman ambil, dan itu menjadi nilai poin sendiri gitu. Nah, jadi kita bisa mengambil insight lain terutama terus berpikir positif. Jadi saya orangnya sangat positif sekali teman-teman. Kemudian ada semangat dan yakin nih. Jadi memang penting sekali semangat itu tuh dipompa terus. Kita boleh untuk relax sejenak, tapi kita harus membawa diri kita itu semangat. Jadi itu juga yang akan membawa keseharian teman-teman untuk menjadi orang yang produktif gitu. Jadi kunci semangat itu penting sekali. Dan tentunya adalah yakin. Yakin terhadap teman-teman yang yakin terhadap teman-teman yang sekarang sedang jalani, yakin terhadap mimpi teman-teman, yakin terhadap sebuah harapan yang teman-teman yakini. Jadi kunci semangat dan yakin itu akan membawa kita menjadi orang yang produktif. Nah, jadi ini ragaman ya tips menjadi produktif. Yang ini saya sendiri juga masih belajar, saya sendiri juga masih compang-camping. Tapi sekali lagi teman-teman, ketika kita sudah punya tujuan nih, oh aku mau jadi orang produktif dan saya udah tahu aku harus ngelakuin apa, start it. Kamu harus mulai. Jangan cuman oh iya besok dah gitu ya. Entar lupa lagi gitu.
entaran aja deh gitu ya. Jangan, dari sekarang, kita harus mulai dari sekarang. Nih apalagi kita sekarang di tahun baru, semangatnya baru, kita harus bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, terutama dengan hal-hal yang positif. Next. Keajaiban doa. Nah, ini kenapa saya memasukin di sini, karena ini adalah suatu hal yang saya sampaikan bahwa saya juga menemukan hal-hal ajaib karena doa, teman-teman. Nah, jadi saya selalu bilang kunci itu cuma ada satu, duit, duit, duit. Semua hal butuh duit, kapanpun, dimanapun duit. Tapi duit di sini itu adalah singkatan, teman-teman. D itu adalah doa, U itu adalah usaha yang maksimal, I itu adalah ikhlas dalam suatu hal apapun, T adalah tawakal dan berserah diri. Nah, di awal tadi ada kuncinya, yaitu duit deh, keajaiban doa. Nah, bagi saya doa itu adalah senjata terbesar ya, terutama yang dimiliki kita sebagai seorang manusia. Kekuatan yang mampu menghasilkan keajaiban. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Nah, ini adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 86. Aku mengabulkan permohonan orang-orang berdoa apabila ia benar-benar berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kuncinya adalah kita berdoa, tapi nggak cuma hanya berdoa. Aku pingin deh kuliah di Turki, tapi cuma doa doang, tapi nggak ada usaha. Dan kita nggak sungguh-sungguh doa itu. Maka Allah juga bingung, ini anak beneran nggak sih mau gitu? Ini beneran nggak sih mau ke sana? Ntar aja deh dikabulinnya gitu. Tapi kalau kita menunjukkan usaha kita berdoa dengan sungguh-sungguh, oh ini beneran, saya harus mengabulkannya. Gitu nggak sih konteksnya? Sama seperti kita melihat usaha orang yang kita lihat dalam keseharian kita gitu. Nah, jadi teman-teman percaya ketika kita punya suatu keinginan, berdoa itu terus berdoa, 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 dan letakkan kunci doa itu di atas, setelah itu ikhlas. Nah, jadi ketika kita mendapatkan hasilnya, kita sudah terima, dan kita sudah bisa membawa, oh ini adalah yang terbaik buat saya. Jadi terutama doa buat doa dari orang tua, doa dari guru-guru, dan doa dari orang sekitar. Karena kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan buat kita. Dan tentunya seringlah mendoakan saudara kita, karena barangkali doa kita mendoakan saudara kita, doa itu akan kembali kepada kita. Doanya tentunya yang baik-baik. Oke, next. Eksekusi. Nah, ini adalah sebagai poin terakhir kita nih, pas banget ya. Jadi setelah kita mau ikuti serangkaian ini, saya pingin teman-teman langsung eksekusi ya. Jangan cuma setelah ikut webinar ini terus kembali lagi rebahan, besok paginya lupa, jangan ya. Tapi kita harus eksekusi. Jadi besok adalah aku yang baru gitu, aku yang baru gitu, dengan mimpi dan semangat yang baru ya. Saya juga semangat nih. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Allah sepenuhnya. Karena yang jelas adalah Allah yang akan menciptakan lebih sempurna dari yang kita harapkan. Tentunya ketika kita membuat suatu target, kita membuat sebuah goals, kita membuat sebuah tujuan, tentunya itu sudah akan ada yang menentukan, teman-teman ya. Tentunya kita harus berserah, tapi ingat kita harus selalu berjuang, kita harus menghasilkan yang terbaik. Tapi kembali lagi bahwa kita percaya kepada Allah sepenuhnya, kita harus yakin di sana kepada Tuhan kita tentunya. Di sini mungkin ada yang bukan Islam dan sebagainya, itu sama teman-teman, kita harus yakin ya, karena udah ada yang mengatur segalanya di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah jangan takut sekalipun hal itu tidaklah mudah. Karena bagi Allah adalah hal yang mudah untuk mengubah yang sulit menjadi mudah. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan dalam surah Al-Insyirah. Jadi kalau kita menemukan sebuah hambatan, ketika kita merasa stuck, kita merasa, oh kok jadi gini ya, nggak ada perubahan dan sebagainya, aku gagal, kemudian kamu ujian dan sebagainya. Ingat bahwa ujian itu akan sebanding dengan apa ya teman-teman, kekuatan kita gitu. Jadi kita tidak akan diuji sesuai dengan kapasitas yang kita miliki gitu. Jadi ketika kita dihadapkan sebuah kesulitan nantinya ketika teman-teman berproses, it's okay. Oke, keep going, keep going. Pokoknya teman-teman kita harus bisa menghadapi itu gitu. Even itu di worst case sekalipun, yakin bahwa setelah ini bakal reda kok, setelah ini bakal selesai kok, setelah ini bakal aku bisa jalani kok. Jadi jangan sampai kamu give up. Oke, tapi kamu harus selalu step by step, aku bisa gitu, yakin. Kemudian Allah yang merajai alam semesta ini lantas tidaklah pantas jika kita terus saja merasa khawatir atas ketentuannya. Jadi benar banget. Jadi ketika kita sudah mempunyai sebuah impian, punya angan, kita punya target, kita juga apa ya teman-teman, tentunya kita harus nggak boleh khawatir. Jadi kita nggak boleh kayak aduh bisa nggak ya, aduh gimana nih gitu. Jangan khawatir teman-teman, karena kita harus yakin, setelah itu nanti bakal ada aja hal-hal ajaib yang mendatangi kita. Kemudian kita harus pasrah, di sini berserah diri ya, dengan terus melibatkan Allah
dan yakinlah bahwa apapun akhirnya nanti pasti akan dipersembahkan yang terbaik. Seperti saya sudah menyampaikan tadi, duit tadi kuncinya itu tawakal. Jadi kalaupun nanti misalnya teman-teman punya target, teman-teman nggak mendapatkan hal yang teman-teman inginkan, pasti setelahnya akan ada lagi hadiah yang diberikan buat kita. Ini real. Saya sendiri, saya itu pingin banget kuliah ke Jepang. Saya ikut kelas bahasa Jepang, saya ikut tes edu sampai ke Jakarta pada saat itu. Kemudian saya udah apply, saya mempersiapkan berkas saya ikut BSME Subusan pada saat itu, saya ditolak. Nah, tapi saya yakin saya nggak akan berhenti di situ. Saya daftar lagi ke berbagai macam negara, ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Setiap hari saya buka website dan sebagainya. Alhamdulillah Allah berikan saya beasiswa YTB, di mana akhirnya di sini saya banyak sekali mendapatkan kenikmatan dan juga kemudahan. Jadi memang ya teman-teman, ternyata yang terbaik itu bukan Jepang buat saya, tapi Turki gitu. Jadi pasti udah ada skenario terbaik buat saya, terutama buat teman-teman nantinya. Dan yang terakhir adalah tidaklah perlu merasa gelisah dan frustasi. Cukup kita tahu saja bahwa ketika kita meminta seketika itu pula Allah akan menyiapkan segalanya untukmu. Nah, benar banget ya teman-teman ya. Ketika kita dirasakan bimbang, khawatir, frustasi, kembali lagi bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang diatur, segala sesuatu sudah diberikan yang terbaik pada posisinya, pada tempatnya. Jadi teman-teman kuncinya kita tuh cuma punya kewajiban adalah kita terus yakin dan berdoa dan kita berusaha. Nah, intinya untuk hasilnya nanti, sesuai dengan kita inginkan atau tidak, itu akan dikembalikan lagi pada yang sudah Allah tentukan kepada kita. Setelah ini teman-teman harus semangat, harus menjadi seorang yang produktif, anak muda yang semangat, punya goals dan punya tujuan. Setelah ini tahu harus melakukan apa, step by step-nya, dan tentunya saya doakan semoga harapan teman-teman, cita-cita teman-teman bisa tercapai, dan tentunya kita memberikan hal positif. Itu slide terakhirnya teşekkür ederim. Dalam bahasa Turki ya teman-teman, artinya terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Dikembalikan kepada Kak Nabila. Terima kasih Kak Andara untuk materinya hari ini. Masya Allah luar biasa banget ya. Kita jadi termotivasi nih buat produktif setiap harinya. Buat kayak yaudah gimana ya nanti nih biar aku bisa produktif. Udah dikasih tips and tricksnya juga tadi ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa open mic aja. Mau langsung dijawab atau mau dikumpulin dulu Kak pertanyaannya nanti? Bebas, kalau misalnya banyak boleh dikumpulin, tapi kalau mungkin ada 1, 2 boleh langsung aja. Oke. Ada yang mau bertanya silakan aja langsung. Boleh di open mic atau kalau mau di chat juga boleh. Tapi kayaknya lebih enak kalau open mic ya Kak, jadi bisa saling mengenal juga gitu nih. Iya bener Lebih banget, saya seneng banget. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman. Kak, maaf ya mau nanya nih. Kan tadi dijelaskan tentang produktivitas sama kegiatan kuliah kita. Nah, saya punya produktivitas juga sama kayak kakak. Cuma saya lagi sedang di titik terendah nih, kayak down banget. Nah, itu membangkitnya tuh susah banget, apalagi impian yang kita kejar pun tertunda gitu ya kan. Entah karena mungkin kita kurang maksimal, atau doanya yang kurang kenceng, atau karena kita sudah manajemen waktu tapi masih aduh nanti dulu lah, tunggu dulu lah. Gimana cara menanggapinya Kak? Terus solusinya gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih sama-sama. Mau langsung dijawab aja atau gimana Kak Nabila? Boleh langsung dijawab aja kali ya Kak? Oke, Atau jawab ya. Boleh. Oke. Terima boleh. kasih ya Kak Bella Arianti, pertanyaannya bagus banget. Sama, saya juga pernah di masa titik terendah saya merasakan ini adalah worst case saya. Ketika saya waktu itu di Turki, apalagi di awal tahun kedatangan saya benar-benar wah susah banget bahasa Turki. Dan saya tahu saya akan menghabiskan waktu saya 5 tahun di Turki. Padahal saya punya cita-cita, saya pengen kumlot, saya pengen punya waktu muda lebih panjang ya teman-teman. Jadi nggak urusan kuliah gitu ya. Tapi memang saya tahu bahwa suatu hal yang kita ambil dengan apapun yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya. Nanti seperti Bella, mungkin Bella ada beberapa macam kegiatan dan sebagainya, terus merasa seperti, waduh kok aku jadi kayak nggak berproses dan aku merasa jadi down banget nih sekarang gitu.
Itu wajar, itu sangat wajar sekali, kita manusiawi, pasti kita pernah di masa-masa seperti itu. Nah, kuncinya adalah mungkin teman-teman harus evaluasi. Nah, penting sekali kita harus mengevaluasi. Sama seperti saya mengevaluasi diri saya. Nah, semisal nih teman-teman aktif di sebuah organisasi, teman-teman harus tahu, teman-teman berada di sana, apakah teman-teman sudah melakukan sesuai dengan job desk teman-teman. Itu penting, evaluasi. Kemudian teman-teman tahu nih, sebenarnya aku tidak bisa mengambil misalnya bertiga atau 2 organisasi, berarti aku harus mengambil satu aja supaya aku berada di sana dan aku sesuai dengan bidangku atau mungkin sesuai dengan kemampuan diriku gitu. Nah, jadi silahkan kamu evaluasi, kamu salahnya di mana? Atau mungkin apa hal yang membuat kamu menjadi tidak produktif itu tadi. Nah, kita boleh istirahat, tapi jangan terlalu lama dan kita ambil break yang cukup teman-teman, yang lama. Jadi kita juga nggak bisa kembali lagi ke titik produktif itu tadi. Nah, jadi kamu mungkin berikan waktu kamu buat evaluasi sekaligus me time, dan kamu tahu nih setelah ini kamu harus melakukan apa. Silahkan kamu arrange lagi perencanaan kamu, kira-kira apa yang bisa kamu capai. Kamu nggak perlu bikin dalam waktu berapa tahun dan sebagainya. Silahkan bisa buat lagi kembali evaluasi pencapaian kamu, mungkin dari hal-hal sederhana dulu nih, dari hal-hal kecil. Jadi kamu nantinya bisa nge-push lagi diri kamu gitu. Misalnya dari hal terkecil, misalnya aku harus bisa contohnya, misalnya hal kecil aja gitu. Jadi teman-teman punya motivasi baru lagi gitu. Jadi intinya evaluasi, kemudian arrange lagi goals dan misi kamu. Setelah itu do it. Jadi proses lagi nih dari awal. It's okay walaupun suatu hal itu tidak menunjukkan hasil secara cepat, tapi lanjut terus. Dan yakin ketika kamu sudah bisa up lagi, kamu bisa kembalikan semangat kamu lagi, insya Allah kamu bisa jadi produktif lagi. Semangat ya Kak Bella. Terima kasih Kak, jawabannya sangat memukau. Sama-sama. Terima kasih Kak Bella. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh kita persilahkan. Oh, ini ada yang mau bertanya nih Kak, tapi di chat nih Kak. Kak izin bertanya, bagaimana agar kita tetap konsisten untuk produktif, terutama di tengah tujuan saya untuk apply beasiswa study abroad, termasuk Turki berselari ini. Makasih Kak, dari Zalfa Aura. Wah, ini bagus sih pertanyaannya ya. Dan ini saya ingin menceritakan ya, pengalaman saya ketika saya duduk di kelas 12 SMA, pada saat itu sangat hektik sekali. Pada saat itu kita ada pengurusan SNMPTN tentunya karena sudah kelas 12, kemudian banyak sekali tryout, terutama di bulan-bulan nanti, bulan-bulan Januari, Februari itu banyak banget tryout saya tahu. Kemudian juga ada ujian-ujian sekolah, ujian-ujian praktek dan sebagainya itu sudah akan dimulai. Dan mungkin teman-teman juga akan disibukkan dengan bimbel-bimbel dan sebagainya. Tapi gimana sih bisa tetap produktif? Nah, saya melakukan hal seperti ini. Saya membuat step-step dari daily activity saya. Jadi saya perketat. Nah, misalnya dalam 1 minggu saya bagi waktu saya hari Senin sama Selasa itu khusus buat belajar. Nah, kemudian nanti di hari Rabu, Kamis saya khusus untuk mempersiapkan apply saya untuk dokumen Turkiye Burslari. Atau mungkin setiap minggunya saya menyisihkan waktu sejam atau 2 jam. Nah, jadi kita tetap mengisi waktu kita dengan memprioritaskan untuk sekolah dan kita tidak ketinggalan untuk mempersiapkan dokumen untuk apply beasiswa YTB ini. Intinya adalah kamu bisa membagi waktu. Itu kunci manajemen waktu supaya kita bisa produktif. Terutama mungkin nanti kamu bakal ada ujian-ujian dan sebagainya, itu jangan kalau kenapa saya harus bikin schedule agar saya tahu nih, hari ini saya punya apa, kegiatan apa, minggu ini saya ada kegiatan penting apa. Kemudian saya tahu nih saya harus belajar di hari apa gitu. Dan jadi kita nggak keteteran gitu. Jadi penting banget tadi saya udah ingetin teman-teman itu silakan dari sekarang biasakan untuk membuat daily activity untuk kegiatan harian. Nah, silakan buat dulu skemanya per minggu. Di hari Minggu itu apa yang paling penting, misalnya ada ujian UAS, ada tryout-nya di hari apa, silakan berarti ada waktu kosongnya diisilah buat mengisi dokumen tadi yang di Turkiye Burslari itu. Itu ya teman-teman, intinya adalah pembagian manajemen waktu yang tepat dan prioritas. Semoga menjawab. Wah, terima kasih Kak Andara untuk jawabannya. Semoga jawabannya
terjawab ya, pertanyaannya terjawab ya setelah dijawab sama Kak Andara tadi. Sekarang ada lagi nih Kak di chat, dari Rahma Fadiah Zulfa. Assalamualaikum, selamat malam Kakak-kakak semua dan teman-teman semua. Saya mau bertanya, Kak Andara sempat menyebutkan bahwa dari kelas 11 sudah punya tujuan untuk kuliah di luar negeri. Apa yang membuat Kak Andara memutuskan untuk kuliah di luar negeri, terutama tujuan utamanya Jepang? Tasyakur ederim, maaf Kak, tidak open mic. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dari siapa nih tadi? Aduh. Rahma Fadiah Zulfa. Rahma Fadil ya. Wah, Iya. ini bagus sih pertanyaannya. Jadi memang teman-teman benar sekali, saya ketika kelas 11 semester 2, saya punya keinginan buat kuliah ke luar negeri. Motivasinya pertama adalah karena sekolah saya banyak sekali kakak-kakak senior saya yang kuliah ke luar negeri, terutama Timur Tengah, karena saya sekolah MAN. Jadi banyak yang ke Madinah, ke Mekah, ke Sudan, dan sebagainya. Tapi belum pernah nih ada yang ke selain negara-negara itu. Jadi itu challenge buat saya sendiri. Nah, akhirnya ketika kelas 11, saya itu ketika istirahat, ketika teman-teman pada keluar main, saya tuh langsung depan laptop, saya mencari beasiswa 2017, karena saya pada saat itu saya 2016. 2017 apa aja, saya persiapin, saya bikin list, bahkan saya punya buku buat apa ya, timeline beasiswa. Nah, saya juga sampai saya sepingin itu, saya pengen kuliah ke luar negeri, saya beli kaset 217 jurus kuliah ke luar negeri. Nah, gitu. Jadi memang saya pingin sekali. Jadi alasan saya kenapa saya pengen kuliah ke luar negeri, yang pertama adalah tentunya saya mencari beasiswa yang fully funded. Jadi saya pingin meringankan beban orang tua saya, karena saya sudah bertekad ketika saya kuliah saya akan mandiri dengan usaha saya sendiri. Makanya saya berusaha mencari beasiswa. Yang kedua adalah saya yakin ketika saya belajar studi abroad, saya akan mendapatkan pengalaman baru dan insight baru, dan tentunya adalah kesempatan yang lain ketika berbeda ketika saya berada di kuliah di Indonesia. Nah, makanya daripada itu saya mencari beasiswa ke luar negeri, teman-teman. Selain itu, tentunya adalah dengan pendidikan yang lebih utama. Nah, jadi memang di Turki sendiri sih, kalau menurut saya pendidikan secara general dan semuanya itu sangat diperhatikan sekali. Nah, itu sangat menunjang saya untuk kelanjutan ke pendidikan saya. Nah, kenapa tujuannya Jepang? Nah, pada saat itu saya memang ingin sekali ke negara Jepang. Pertama karena apa ya? Karena menarik sih. Saya suka dengan budayanya. Saya sangat suka dengan budayanya. Kemudian juga strategis dan sebagainya. Kenapa ya pada saat saya Jepang juga salah satunya adalah mungkin saya tertarik sih dengan yang paling penting adalah sistem pendidikan di Jepang itu tadi gitu. Karena saya orangnya begini, saya pengen nih ke-challenge, kan orang Jepang tuh disiplin dan sebagainya. Jadi saya pengen berada di sana, saya jadi punya suatu hal value baru gitu, nilai tadi gitu, saya mencari nilai itu gitu. Nah, kemudian saya juga apply ke Inggris, ke Leiden, ke Australia, ke Brunei, ke Malaysia, mana lagi ya, banyak banget, salah satunya adalah beasiswa YTB ini. Dan apa ya, long short story-nya itu adalah beasiswa YTB ini adalah beasiswa terakhir. Saya apply di hari terakhir, di jam-jam menit terakhir, beasiswa YTB itu sebelum ditutup. Nah, jadi saya itu sebenarnya punya kemungkinan saya nggak bisa apply beasiswa YTB, karena pada saat itu sistemnya error. Saya pergi, laptop saya error, saya pergi ke warnet itu nggak bisa buka TBBS, saya pergi sampai ke tempat fotokopi pinjam komputer. Jadi memang itu adalah perjuangan saya gitu. Nah, jadi memang kepercayaan mimpi saya, keyakinan saya bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa itu tadilah yang akhirnya membawa usaha saya untuk jerih payah saya diuji walaupun saya gagal, tapi saya bangkit lagi untuk terus berusaha. Seperti itu ceritanya. Terima kasih. Wah, sangat menginspirasi sekali Kak Andara ini ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya untuk Rahma Fadia Zulfa. Ini udah ada banyak lagi nih Kak yang chat buat bertanya. Abis itu kita tutup aja kali ya setelah dia jawab yang ini. Mau ditampung dulu atau mau satu-satu nih Kak? Boleh, silahkan. Ditampung dulu aja ya? Ditampung aja. Oke, yang pertama ada dari Nashwa Naura, nanya, Assalamualaikum Kak Andara, dulu rata-rata nilai rapotnya berapa ya Kak saat SMA untuk mendaftar Turki Bursary, dan surat rekomendasinya dari siapa aja Kak? Terima kasih. Yang kedua, ada dari Putri Zahra, dia bertanya, cara kakak belajar bahasa Turki, serta kakak cari informasi beasiswa di Turki lewat apa Kak?
Yang Oke. ketiga, Assalamualaikum Kak, merhaba, ingin bertanya, Kakak saya salah seorang pemimpi ke Turki. Saya ikut program fully funded webinar dan beasiswa ke Turki, tapi terkadang sedikit malas dalam pembayaran. Bagian pendaftaran, mungkin bukan saya saja, tapi gimana caranya Kakak mengubah mindset seperti itu? Nah, terima kasih Kak Andara. Selanjutnya ada dari Irli Raya Kurani. Assalamualaikum Kak Andara, izin bertanya, saat kelas 12 kan pendaftaran SNMPTN dan YTB itu berdekatan nih. Nah, apakah Kakak dahulu daftar SNMPTN juga, Kak? Jika diterima di keduanya, misal nih, kita lebih milih beasiswa YTB. Apakah boleh SNMPTN-nya kita tolak? Makasih, Kak. Sekitar terakhir dari Naufal Zuhdi Ramadan. Kak, apakah kita harus memiliki prestasi untuk mendapatkan surat rekomendasi? Oh, yang tadi dari Dian Kemala ya, Kak, yang program fully funded itu. Sama dia ada pertanyaan lagi tambahan katanya, bagaimana jika tidak punya banyak CV kalau CV atau apapun itu untuk syarat pendukung lulus beasiswa, jadi kurang semangat dan lebih menyerah dalam daftar beasiswa. Mau solusinya, Kak? Oke. Mohon maaf teman-teman yang udah bertanya, tapi karena takut kemalaman, jadi kita batasi pertanyaannya, teman-teman. Terakhir yang itu, Kak, yang CV dan pendukungnya. Oke deh, siap. Oke, saya jawab dulu pertanyaan tadi dari Fadia ya, yang pertama. Tadi adalah tadi Dari dari Nashwa. Nashwa. Nah, Iya. berapa? Ya, benar. Rata-rata nilai rapor. Rata-rata nilai rapor saya itu 90. 90,20 kalau tidak salah, sekitaran itu. Nah, jadi memang rata-rata yang saya berikan itu semester 1 sampai dengan semester 6, itu 90. Tapi pada saat apply pertama, karena saya belum lulus, saya 1 sampai 5 saya itu 89,97, jadi almost 90. Nah, jadi memang itu tadi ya, seperti itu. Kurang lebih seperti jadi sebenarnya kemungkinan teman-teman itu besar banget teman-teman gitu. Walaupun rata-rata teman-teman 80, 82, 83, dicoba aja. Karena kita nggak pernah tahu kan kemungkinan yang lain, karena penilaian itu bukan hanya dari transkrip nilai, tapi ada komponen penilaian lain juga yang lainnya. Kemudian surat rekomendasi itu saya ada memberikan 3. Yang pertama dari kepala sekolah, dari guru bahasa Inggris, dan guru eskul saya. Jadi ketiga-tiga ini juga menceritakan kepribadian saya dengan sisi yang berbeda. Dari kepala sekolah sebagai mahasiswa secara umum, kemudian dari guru bahasa Inggris melalui sistem pembelajaran dan sebagainya, dan ekstrakurikuler itu penilaian saya secara non-akademik. Nah, jadi kalau saya mau kasih saran, kalau misalnya mau kasih surat rekomendasi, silakanlah cari surat rekomendasi yang bisa menceritakan insight berbeda dari kamu, dari akademik, kemudian mungkin secara psikologis kamu, atau mungkin dari secara non-akademik. Jadi itu sangat menunjang sekali. Oke, semoga menjawab pertanyaan Nashwa. Kemudian juga bagaimana cara belajar bahasa Turki, serta cari informasi bahasa Turki. Itu tadi ada pertanyaan itu ya, Kak, ya? Ya kan? Iya, Kak, Kalau betul. nggak salah saya. Iya. Oke, belajar bahasa Turki. Jadi memang teman-teman, ketika kita sampai di Turki nanti, kita akan ada preparation Turki selama 8 bulan. Di mana kita akan belajar bahasa Turki dasar dari mulai abjad sampai dengan angka dan sebagainya, dari level A1, A2, B1, B2, dan C2. Nah, karena saya besok YTB, maka saya harus sampai dengan C2. Jadi ada 6 level yang saya lewati pada saat itu. Dan ketika saya mencari informasi bahasa Turki, saya selalu bilang ke teman-teman, kalau mau kuliah ke Turki, cari informasi sebanyak-banyaknya. Ada di website, ada di YouTube, ada di Google, dan sebagainya. Tinggal kamu nih harus usaha dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Karena semua udah lengkap semuanya di sana, tinggal kamu nih harus rajin-rajin untuk mencari informasi itu. Oke, good luck ya buat kamu. Semoga dilancarkan buat nanti apply-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang ingin ikut program fully funded ke webinar bahasa Turki, tapi pembayarannya malas. Nah, bagian pendaftaran, ya. Bagaimana cara merubah mindset seperti ini? Kamu harus ingat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, tidak akan mengkhianati prosesnya. Nah, jadi kalau kamu setengah-setengah, kamu juga akan dapat yang setengah-setengah. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh secara penuh, maka kamu juga akan mendapatkannya secara penuh. Sama seperti saya. Waktu saya ikut kuliah ke Jepang, pengen tes ke Jepang itu ya teman-teman ya. Saya udah ikut ujian, saya udah menyita waktu saya buat kursus dan sebagainya.
kemudian saya udah benar-benar mondar-mandir buat ini dan itu. Nah, itu teman-teman harus yakin kalau misalnya, itu semua akan mendapatkan, sesuai dengan apa yang kita usahakan gitu. Nah, sekarang, jikalau di awal saja kamu sudah seperti ini, berarti untuk step selanjutnya itu akan lebih berat lagi, karena ujiannya itu ketika persiapan berkas itu lebih berat lagi teman-teman. Nah, jadi silakan dari sekarang, perlancarlah jalan kamu untuk menuju cita kamu, maka kamu juga akan menemukan, perjalanan yang mudah, gitu intinya. Oke, kamu harus camkan itu. Hasil akan sesuai dengan usaha kamu. Ketika kamu mempermudah suatu jalan kamu, maka aku juga akan mendapatkan jalan yang mudah. Akan kamu temukan jalan yang mudah itu. So, jadi kalau ada kesempatan silakan diambil, jangan disia-siakan, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Semoga menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ketika saya daftar SNMPTN, kalau misalnya dapat YTB itu gimana ya? Oke, ini nice banget. Ini juga adalah pengalaman saya. Jadi ketika itu saya daftar SNMPTN, saya lolos SNMPTN jurusan HI pada saat itu. Kemudian ketika saya udah selesai MOS, saya udah jadi pemimpin MOS pada saat itu teman-teman di Universitas Riau. Dan tibalah hari kedua saya MOS, datang pengumuman saya keterima YTB. Jeng jeng, ya nggak sih? Udah kenal sama teman-teman, udah gitu kita mimpin teman-teman semuanya. Kemudian saya diskusi sama orang tua saya, karena memang di Turki itu beasiswanya fully funded, akhirnya saya memilih untuk beasiswa YTB. Dan di hari ketiga, saya jujur sama teman-teman semua bahwa saya tidak akan melanjutkan kuliah di sini, saya menyatakan itu, mereka semua sedih. Tapi lagi-lagi semuanya pasti ada pengorbanan, semuanya kita akan menemukan pilihan yang sulit tentunya. Ketika saya dapat jurusan HI yang juga bagus banget buat ke depannya, ketika saya mendapatkan jurusan jurnalistik yang saya impi-impikan. Nah, ini adalah 2 hal yang sangat berat sekali, tapi kembali lagi, saya diskusi dengan orang tua dan memikirkan segala kemungkinan potensinya dan sebagainya, akhirnya saya memilih untuk ambil YTB. Nah, tentunya ketika kita sudah masuk universitas dengan cara yang baik, maka kita juga harus keluar dengan cara yang baik. Jadi saya mengajukan surat pengunduran diri ke sekolah itu, ke universitas itu, dan alhamdulillah diterima dengan baik, dengan alasan yang juga, baik tentunya. Dan setelah itu justru saya mendapatkan banyak sekali dukungan dari teman-teman saya maupun dari, dosen yang sudah saya kenal pada saat itu, gitu ya. Jadi tetap semangat, jadi kalau misalnya ada pendaftaran SNMPTN, kalau saya sih silakan diambil dulu SNMPTN karena YTB itu nggak pernah jelas ya teman-teman kapan akan diumumkan gitu ya. Jadi kita memang harus menyiapkan, berbagai macam strategi maupun berbagai macam option gitu. Jadi kalau didapat SNMPTN silakan ambil dulu SNMPTN-nya, nanti bisa dilepas dengan, pengajuan surat pengunduran diri. Oke, ada pertanyaan terakhir tadi untuk tidak punya banyak CV atau apapun itu syarat pendukung lulus beasiswa, jadi kurang semangat dan lebih menyerah dalam daftar beasiswa. Tidak boleh seperti itu ya. Kamu harus yakin bahwa, ketika kamu mempersiapkan itu dengan baik, maka itu akan membuat jalan kamu. Jadi kamu jangan patah semangat dulu nih di awal. Pertama CV. CV itu sebenarnya nggak perlu CV yang muluk-muluk harus berlembar-lembar kok, nggak perlu. Saya hanya menyertakan CV 1 lembar. Nah, tadi teman-teman juga lihat CV saya kan cuma selembar doang. Nah, yang penting adalah CV itu nggak mesti kok kamu harus ikut organisasi 10 kali, organisasi banyak dan sebagainya, harus ikut lomba ini, olimpiade ini, olimpiade itu, nggak perlu. Tapi adalah CV itu bagaimana bisa menjelaskan diri kamu. Jadi kamu bisa menambahkan komponen-komponen lainnya, misalnya dengan kemampuan kamu misalnya, dari bidang pengolahan data atau mungkin pengolahan sistem informasi dan sebagainya, silakan gitu loh, nggak mesti kok CV-nya harus yang gimana-gimana, karena kan ini buat S1 ya, kamu pun sekarang waktu kamu di dunia sekolah itu masih dalam proses gitu. Jadi kalau menurut saya sih wajar aja gitu, jadi nggak perlu takut, kamu harus yakin gitu loh, dan kamu harus mencoba. Jadi jangan patah semangat dulu di awal, karena kita nggak pernah tahu rezekinya datang ke siapa ya kan teman-teman? Nah, jadi CV-nya silahkan diperbaiki, cari tahu bagaimana cara membuat CV yang baik. It's okay walaupun misalnya kamu nggak pernah ada pengalaman dan sebagainya, bisa diisi dengan poin-poin lainnya kok teman-teman. Misalnya saya kasih saran nih, misalnya untuk menambah CV supaya CV-nya lumayan penuh, misalnya kalau teman-teman punya suatu kegiatan silahkan dibikin deskripsi 1 atau 2 kata. Jadi biar sedikit lebih penuh gitu CV-nya. Misalnya misalnya proyek sosial atau mungkin seminar apa, diceritain seminar itu menjelaskan tentang apa gitu. Jadi itu bisa menambah untuk sisi, CV-nya biar lebih penuh gitu. Kemudian kalau misalnya nggak punya pendukung yang lain, nah apa nih, kamu bisa membuat dari surat rekomendasi, itu bisa banget. Kalau misalnya kamu sekolah SMK, kamu pernah ada pengalaman magang, itu bisa kamu isi di work experience. Atau mungkin kamu pernah ikut, misalnya lomba-lomba, itu bisa kamu tambah di sana, itu sangat bagus sekali nilainya.
Kemudian kalau misalnya kamu punya sertifikat, even itu kamu sertifikat SD, SMP, silakan kamu upload, it's okay, nggak masalah, karena saya juga meng-upload semua sertifikat saya. Nah, jadi kamu nggak perlu patah semangat, kamu harus yakin, kamu mencoba, dan mungkin komponen-komponen utama yang memang harus diisi di bagian aplikasi YTB itu kamu usahakan, kamu maksimalkan, dan tentunya kamu punya kunci di LOI atau di Letter of Intent. Letter of Intent ini seperti motivation letter, jadi kamu bisa mengisi sebaik mungkin di sana. Who knows ya teman-teman, karena penilaian berkas itu kita tidak pernah tahu dia menilai kita dari mana. Jadi teman-teman di sini semua kemungkinan itu possible. Jadi yang paling penting adalah kamu tadi kayak bilang apa? Mimpi dan keyakinan, kemudian kamu usaha sebaik mungkin. Sisanya ketika kamu sudah berusaha, kamu berserah diri. Oke, so semangat ya buat kamu sama-sama karena perjuangan itu akan selalu menguji. Sama ada yang ketinggalan Kak, tapi ini kayaknya agak nyambung sama yang tadi. Apakah Oke. diharuskan memiliki prestasi untuk mendapatkan surat rekomendasinya, Kak? Oh iya betul sekali, ini benar. Enggak loh adikku. Jadi memang surat rekomendasi itu kan adalah kuncinya adalah surat yang menceritakan diri kamu ini seperti apa. Misalnya kamu adalah anak yang baik, tidak punya masalah, itu udah prestasi kok, ya enggak? Misalnya kamu tidak pernah tinggal kelas, itu udah prestasi kok. Jadi nggak perlu prestasi itu harus olimpiade nasional, harus ikut program internasional, no, enggak. Jadi surat rekomendasi itu adalah menjelaskan saya, misalnya kepala sekolah ya, saya adalah kepala sekolah di bla 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 bla. Saya mengetahui bahwa salah satu mahasiswi saya, yaitu Andar Elmi Morezat, dikenal sebagai anak yang ceria misalnya, atau mungkin anak yang baik dalam bidang sosialnya, anak yang rajin ketika mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Sesimpel itu gitu. Jadi nggak perlu kok kamu harus ini dan sebagainya. Dan biasanya yang paling penting adalah ketika kamu ingin meminta surat rekomendasi, jangan lupakan etika. Kamu nggak mungkin dong minta, Pak, saya mau surat rekomendasi, saya mau buat apa?" Jadi kamu harus menjelaskan dulu, "Assalamualaikum Bapak, saya mahasiswa di sini sini sini, saya ingin mengikuti program beasiswa ini, dan saya membutuhkan surat rekomendasi dari Bapak. Bisakah saya mendapatkan surat rekomendasi? Bahkan lebih baik lagi kalau misalnya kamu memberikan contoh surat rekomendasi." Jadi beliau bisa kira-kira, "Oh, tahu nih surat rekomendasi itu apa," gitu, dan saya sampaikan prefer dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman surat rekomendasi itu didapatkan bisa dari kepala sekolah, bisa dari guru kamu, bisa dari guru ekskul kamu, bahkan bisa dari, ya mungkin kamu pernah ada guru ngaji, guru silat dan sebagainya, itu silahkan, nggak masalah gitu. Nah, jadi teman-teman intinya adalah, ya cobalah gitu, coba, dan jangan lupa buat, mengoptimalisasikan, segala macam persyaratan yang diberikan sama YTB sebaik mungkin, gitu. Terima kasih. Wah, terima kasih juga Kak Andara nih. Jawaban-jawabannya luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Ini berhubungan juga Kak ya, apa namanya, kebetulan banget nih Miss Safir juga kan, nantinya akan ada paket, pendampingan YTB juga ya, yang akan dibimbing sama Kak Andara sendiri. Benar, Jadi ya, bisa banget tuh ikut di Miss Safir, ya kan Kak ya? Oh ya Kak, terakhir ada benar. yang pengen lihat CV Kakak sama, ini, boleh Kak dikasih kata-kata terakhir untuk menutup webinar kita hari ini, sebelum ditutup, kata-kata buat, ke adik-adiknya atau teman-teman semua yang, biar makin termotivasi lagi untuk menjadi produktif dan, apa ya, semangat selalulah untuk menggapai mimpi-mimpinya, Kak. Sambil aku share ya, Oke, Kak, CV Kakak boleh? oke, boleh boleh. Sebentar. Mmm. Sini. Iya, silakan, Kak, untuk kata-kata terakhirnya. Oke teman-teman, mungkin ini closing statement ya teman-teman ya, buat teman-teman semuanya. Halo semuanya para scholarship hunter, para pemimpi, saya bangkit dari cerita saya ketika saya mungkin di usia adik-adik semua, ketika masih di SMA dan sebagainya. Saya selalu bilang bahwa, ketika kita menjadi seorang pemimpi, pegang selalu mimpi itu, pegang selalu keyakinan itu, jangan lupakan tadi kuncinya adalah duit, itu saya selalu sampaikan dimanapun kita membutuhkan itu, kapanpun dimanapun. Duit adalah doa, kemudian itu adalah usaha yang terbaik, apapun itu. Misal kamu sedang ingin mencapai apapun itu, mencapai sebuah target dan tujuan, usahakanlah yang terbaik sebisa kamu. Kemudian adalah ikhlas,
melakukan apapun itu dengan penuh hati, kemudian dengan keyakinan bahwa, kita sudah melakukan itu dari hati kita. Dan terakhir adalah tawakal, kita berserah atas apapun takdir yang diberikan kepada kita, baik ataupun buruk, bahwa itu semua, sudah diatur, teman-teman. Dan teman-teman harus yakin bahwa ketika kita mencapai sebuah impian, ketika kita mencapai sebuah tujuan, pasti akan selalu ada halangan maupun rintangan. Yakinlah bahwa kamu bisa menghadapi itu, kamu bisa melewati itu, dan teruslah bergerak, jangan berhenti. Ibarat kamu mengayuh sepeda, maka jikalau kamu tersandung, kamu bangkit lagi, kamu kayuh lagi sampai kamu mencapai tujuan itu. Tapi kalau misal kamu hanya berdiri tegak di atas sepeda kamu tidak mengayuh itu, maka kamu akan jatuh lagi. So, ketika kamu mencapai sebuah tujuan, kayuh sepeda itu, kalau lelah kamu berhenti, kemudian kayuh lagi. Kalau kamu menemukan batu ataupun apa, kamu berhati-hati dan, saya yakin dan percaya ketika kamu sudah berusaha, kamu pasti akan sampai di tujuan itu. Jadi semangat selalu, jangan lupa berdoa, yakin, tentunya adalah berserah. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita ini ya Kak, mau foto bareng kali ya, biar lebih Boleh. akrab lagi. Boleh nih teman-teman dibuka kameranya, kita mau foto bareng. Ayo dibuka teman-teman. Wah. Biar biar bisa kenalan nih, biar Kak Andara juga bisa lihat nih, wah pejuang-pejuang, Atiyah, Rizky, mimpi-mimpinya. Naila, Dian, Novia, Anila, iya, ada Putri, Bella, Zahwa, Dinda, Irlia, Nurul, Anissa, Hesti, Natasha, Rara, Anissa, waduh, rame ya, Banyak nih Kak, insyaallah. ada ber-33. Sama Iya kita benar. ber-35 Kak. Udah siap ya semua, mau difoto ya? 1, 2, 1 dia, ini ada 2 slide, 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Nah ya. Wah, terima kasih banyak Kak Andara untuk Sama-sama. motivasinya hari ini, tips and triknya. Pokoknya semuanya insya Allah bermanfaat dan semoga bisa terus memotivasi kita. Pokoknya Kak Andara keren banget. Buat semuanya juga terima kasih banyak udah hadir di acara webinar kali ini. Demikian webinar series pekan ini. Kalau ada salah-salah kata dari moderatornya mohon dimaafkan karena saya juga hanya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Jangan lupa akan ada banyak lagi dan lebih seru lagi tema-tema webinar series Misafir yang akan diadakan. Jadi follow up terus infonya di akun Instagram Misafir ya, misafir_id. Jangan lupa ntar juga ada ini nih, apa tadi, pendampingan YTB. Ntar insya Allah Kak Andara juga yang akan mendampingi. Terus habis itu soalnya Misafir ini tuh sampai saat ini udah mengirimkan puluhan orang untuk berangkat ke Turki dan meloloskan ke belasan universitas yang ada di Turki ya. Wah hebat banget nih. Jadi tunggu apa lagi dan daftarkan diri Anda segera semuanya. Saya sebagai moderator juga undur diri. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Andara. Terima kasih semua. Sama-sama. Görüşürüz. Görüşürüz.